Hai, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur tidak terasa kita sudah menginjakkan kaki kita di awal bulan Maret ini. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita menentukan hati kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, jika di awal bulan ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke rumah-Mu. Layakan setiap kami ya Bapa, ampuni setiap pelanggaran kami. Pada saat ini kami boleh masuk menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu lawatan-Mu terjadi atas kehidupan kami. Kami rindu pengurapan-Mu atas kehidupan kami sayang. Kuasai ambil alih pikiran kami yang kudus, karena kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Saat
kemenangan. Amin. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami percaya, kami beriman sepenuhnya Tuhan sudah membuat kami menang melewati setiap proses kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji nama-Mu. Bila Allah Roh Kudus bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Biar kami membebaskan roh kami memuji menyembah Engkau. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai seisi ruangan ini oleh kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami berdoa buat teman-teman kami yang masih belum hadir di tempat ini Tuhan. Apapun permasalahan mereka, apapun halangan mereka, Engkau yang Maha tahu. Biar Engkau menolong mereka Tuhan untuk semakin dekat kepada-Mu, untuk memiliki kerinduan untuk boleh beribadah bersama, muji menyembah-Mu di tempat. Terima kasih Bapa yang baik, yang berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau saja yang menyertai ibadah ini Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan seluruh pelayan hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau bekerja saat ini luar biasa. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kita semuanya mati berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyanyikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Katakan sama-sama betapa baiknya Tuhan. Kasih
dan selalu ya dan amin Tuhan. Engkau selalu menggenapi Tuhan setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Bawa setiap kami Tuhan untuk melihat setiap rencana-rencana-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau membuka mata hati, pikiran kami Tuhan. Biar kami selalu berpegang teguh atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Mari kita naikkan pujian. Yesus Tuhan, ditinggikan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi menjelang siang ini. Kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya hari ini adalah hari perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipuji, disembah, dipermuliakan di tempat ini, di hati kami, di ibadah kami hari ini. Kami siap mendengar firman Tuhan, berbicara, berkaryalah Roh Kudus atas pemberitaan firman ini. Dan hamba percaya melalui firman ini
Roh Kudus bekerja untuk melawan bagi saudara-saudara kami yang di YouTube, baik di tempat ini. Lawatan Roh Kudus sedang terjadi. Roh pertobatan sedang terjadi. Melawan, mengubah, menyembuhkan, mengangkat orang-orang yang percaya. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan, duduk di bawah kakinya Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Pasti damai sejahtera dan sukacita memenuhi kehidupan kita. Amin. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh, orang yang berharap, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Seperti pujian kita tadi pagi, tadi yang pertama, anak cucunya diberkati. Tidak meminta-minta. Tidak meminta-minta, luar biasa. Baik, kita baca di dalam Amsal 12. Amsal 12 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Coba renungkan baik-baik ini. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Kefasikan itu adalah bisa dibilang sesuatu yang kedagingan. Tetapi akar orang benar tidak akan goyang. Luar biasa. Sekali lagi saya baca. Coba renungkan dalam firman Tuhan. Ini sepele, tapi inilah kehidupan yang sesungguhnya di dalam kekristenan. Amsal ini berkata pada kita hari ini, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Bisa saya katakan, orang yang ada di dunia ini, biarpun dia kaya, tidak akan selama-lamanya kaya. Orang yang penuh kebahagiaan menurut pandangan manusia, tapi belum tentu, kalau kita masuk ke dalam, belum tentu kebahagiaan itu ada di dalam. Itulah kefasikan. Mungkin keluar dia mobilnya aja, mungkin dia keluar dari mobil gerbangnya aja pakai remote. Begitu dia naik mobil, AC-nya dingin, tapi belum tentu damai sejahtera ada atas dalam mobil yang adem itu. Kenapa? Karena kefasikanlah yang ada di dalam. Kefasikan itu berarti sama dengan tidak tenang, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita khususnya. Karena kenapa? Mungkin kelihatan saja hebat, wow, keren, dahsyat. Damai sejahtera tidak ada bagi orang yang pasif. Di luar daripada Yesus tidak ada damai sejahtera. Hanya di dalam Yesuslah ada damai sejahtera. Amin. Hanya di dalam Yesuslah sukacita, damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan datangnya daripada Tuhan. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Wow.
Itulah firman Tuhan. Orang yang benar-benar percaya, orang yang tumbuh, orang yang benar-benar berjalan di dalam roh dan kebenaran, maka apapun persoalan, apapun problem permasalahan yang dihadapi, firman Tuhan berkata tidak akan goyah. Kenapa? Karena imannya, karena kepercayaannya, karena keakuannya kepada Tuhanlah yang membuat dia kuat. Bukan keakuan manusianya, tapi keakuannya lah kepada Tuhan membuat dia kuat. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti sepenuhnya hidupnya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Maka di luar daripada kasih karunia Tuhan tidak ada perkataan yang bisa menggoyahkan dia. Itulah orang yang benar. Arti benar itu adalah betul. Arti betul itu adalah yakin. Arti yakin itu adalah tingkatannya percaya. Tingkatan percaya adalah iman. Tingkatan iman adalah Roh Kudus. Tingkatan Roh Kudus adalah Yesus Kristus Tuhan, yang membawa, yang membuat kita mampu untuk menyelesaikan di dalam segala perkara. Saya ingin bersaksi sedikit. Kesaksian saya ini ya saudara-saudara tahu semua. Tapi kemarin Andreas, anak saya berkata begini, Pak, apa? Tadi aku cerita-cerita sama Kak Uwa. Dia melihat perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Jawaban yang paling sebenarnya simpel sekali, tapi sangat menyentuh hatiku. Benar. Andreas bilang, kami sabar menghadapinya. Aku dan Papa sabar menghadapinya. Wow. Dari perkataan inilah membuat satu kebenaran dalam kehidupannya. Dari persoalan yang bagi kami sulit, tapi di dalam persoalan yang sulit ini, karena kami percaya, kami menjadikan diri kami benar di hadapan Tuhan, tidak mengandalkan A, B, dan C, dan D, tapi kami hanya percaya kepada Tuhan. Dan awal daripada bulan 2, akhir daripada bulan 1, saya katakan di tempat ini, tsunami-nya sudah selesai. Dan itu sudah terjadi. Dan itu nyata. Makanya firman Tuhan hari ini, janganlah dekat-dekat dengan orang fasik. Tidak ada gunanya engkau bergumul, engkau bergaul dengan orang fasik. Percuma. Oh, dia kan teman saya. Oh, dia kan saudara saya. Dunia bilang bullshit. Kenapa? Kefasikan akan membawa pola pikir kita menjadi pola pikir yang pasif.
Saya berbicara hanya contoh apa yang pernah saya alami. ...2016 apa 2015 apa ke bawahnya 2014. Entah pun itu di bawahnya, saya pernah dulu bergaul dengan salah satu, dia dari orang Batak sih, orang Batak tapi dari Cina, Batam ya, orang Batak. Tapi dari perkataannya, orang Kristen, perkataannya merubah perkataanku menjadi perkataan yang luar biasa hebatnya. Sampai-sampai istri saya bilang, stop, bukan di sana tempatmu. Kenapa? Karena perkataannya merubah pola pikirku menjadi perkataan yang biasa-biasa saja. Kalau memaki-maki orang itu sudah sangat biasa. Jelek-jelekin orang sangat biasa-biasa saja. Dan istri saya berkata, tidak boleh lagi gabung di sana. Bukan di sana tempatmu. Orang fasik, pola pikirnya kepentingan pribadi, bukan kepentingan roh, kepentingan pribadinya. Banyak pengalaman-pengalaman yang aku alami, yang aku lihat, yang aku rasakan di dalam seluruh kehidupan ini. Makanya di sini pada hari ini, pada saat ini firman Tuhan ini, Amsal ini berkata, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Orang sampai kapanpun, orang fasik tidak akan kekal hidupnya. Ini contohnya. Seperti tadi saya bilang, sekarang mungkin dia bisa kaya, ya, tapi belum tentu. Di dalam kekayaannya itu ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah, belum tentu. Itulah kalau hidup di dalam kefasikan. Kita balikkan, apalagi dia kurang mampu sudah pasti. Wow, membawa seberapa besar pun imanmu bisa runtuh. Bukan berarti saya pribadi melarang, jaga jarak. Karena kefasikan merubah mindset kita. Kefasikan, keduniaan ini, pola pikir dunia ini bisa. Bukan saya katakan pasti terjadi, bisa merubah. Saya sudah alami. Bisa merubah. Kalau bisa merubah, berarti di sana 50-50, setengah-setengah. Bisa merubah kita menjadi orang fasik. Arti fasik itu tidak percaya kepada Kristus. Yang tadinya kita beribadah setiap minggu, yang tadinya kita berdoa setiap saat, setiap hari, yang tadinya kita membaca firman setiap hari, karena ketemu dengan orang fasik, berubah. Karena saking enaknya cerita, apalagi dia orang kaya, disuguhin dengan A, B, C, D, dengan enak, dengan nikmat sekali. Kita lupa apa arti kehidupan non pasif. Apa arti kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini. Jadi firman Tuhan hari ini, perikop berkata hari ini adalah kepenuhan Kristus
dalam tahun perkenaan. Kepenuhan Kristus dalam tahun perkenaan. Dalam tahun ini kita jangan sekali-sekali menjadi orang pasif. Kalau gitu memang harus setiap hari kudus atau bukan seperti itu mekanismenya. Karena kita ini adalah manusia yang lemah, kapan dimana setiap saat kita penuh kekurangan. Tapi artinya adalah kepenuhan di dalam Kristus itu saat demi saat, waktu demi waktu, menit demi menit, berusahalah menyenangkan hati Tuhan. Itu arti kepenuhan. Berusahalah untuk menjadi orang yang seperti Tuhan mau. Berusahalah seperti Rasul Paulus. Berusahalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Berusaha berarti meninggalkan kefasikan. Kalau kita tidak bertemu dengan orang fasik, kita bisa tenang. Karena kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa berbicara roh demi roh dan roh. Roh berbicara roh. Kita berbicara kepada Tuhan itu adalah roh. Apa dia nggak mengerti bahasa? Mengerti. Tapi Tuhan itu roh. Bukan bahasa Tuhan. Yesus itu bukan bahasa. Yesus itu Allah, itu roh. Jadi kalau dia roh, ya kita juga wajib roh berbicara kepada dia. Bukan berbicara, oh ya Tuhan. Ya Tuhan tahu, Tuhan paham. Tapi yang Tuhan inginkan adalah tubuh, jiwa, roh kita nyatu di dalam daging. Roh, tubuh, jiwa nyatu di dalam daging untuk membawa kemuliaan bagi Yesus. Makanya daging ini sih daging, tapi jangan daging yang pasif. Daging ini berfungsi. Bagaimana kita menyembah Tuhan kalau tidak ada daging? Wajib ada daging. Kalau tidak ada daging, orang mati. Orang mati bisa menyembah Tuhan? Tidak. Orang hiduplah yang menyembah Tuhan. Bukan orang mati. Orang mati selesai. Hari ini tutup matanya, selama-lamanya nggak ada hubungan. Orang mati, orang mati. Orang hiduplah yang menyembah Tuhan, bukan orang mati. Oh iya, nih pohon. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan Ini saya udah dulu waktu itu pernah ke NTB, Nusa Tenggara Barat. Di salah satu hotel, kami nginap di sana. Di hotel itulah aku lihat pohon daun ini. Benar. Dari situlah sejak aku dari Nusa Tenggara Barat, aku foto. Waktu itu sudah ada. Aku foto dan aku cari ini pohon. Aku cari. Dan waktu itu dia yang ada di NTB, dia bikinnya besar potnya dan ditaruhnya di dalam ini. Jadi ini memang nggak boleh kena panas. Ada potnya besar,
dan daunnya bersih karena dilap tiap hari. Seandainya yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara semua adalah dielap pun setiap hari, dibersihin pun setiap hari, ini kembang lah ya, kembang ini bisa nggak dia hidup tanpa tanah? Tanah itu apa? Daging kita. Bisa nggak kita hidup tanpa daging? Tidak. Sama, kembang ini juga tidak bisa hidup tanpa tanah. Oke Pak Tom. Kalau kembang ini sudah ada tanahnya, bertumbuh nggak dia? Tidak juga. Sama dengan tubuh kita. Dengarkan baik-baik. Ada tanah, udah dikasih tanah, dibiarkan, dia juga tidak bisa akan berkembang. Akarnya banyak, tapi akarnya pasti kering. Sama dengan kita juga. Ada tubuh, ada daging. Bisa nggak bergerak? Bisa. Tubuh daging bisa bergerak? Bisa. Itulah orang pasif. Ada dua di sini, pasif dan orang benar. Yang benar saya mau katakan orang yang benar. Kembang ini bisa bertumbuh, ada tanahnya, disiram dengan air, baru dia bertumbuh, baru dia berkembang, baru dia berakar. Karena ada air. Kalau kita sebagai manusia, air itu seperti apa? Kalau kita tidak minum air, bukan berbicara air mineral ya, tapi kalau kita berbicara air kehidupan, itu adalah Roh Kudus. Kalau begitu Pak Tom, kalau saya nggak meminum air kehidupan Roh Kudus itu, kering nggak? Kering. Makanya kita perlu Roh Kudus untuk kita bisa berakar. Jadi tanpa Roh Kudus berakar nggak Pak Tom? Ya berakar, tapi di pihak yang pasif. Tumbuh. Kan sudah dikasih air tadi, dia tumbuh. Kita pindahkan di dalam kehidupan kita. Air perlu, tapi lebih perlu air kehidupan. Itulah Roh Kudus. Oke. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak akan pernah bisa digoncangkan imannya. Itulah definisinya. Makanya kita perlu Roh Kudus untuk terus menguatkan kita, membawa kita semakin hari semakin dekat, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin tinggi seperti apa sih Pak Tom? Semakin tinggi di dalam kehendak rencana Tuhan. Lebih fokus kepada kehendak ilahi daripada kehendak manusianya daging kita. Kita baca di dalam Kolose 2 ayat 6.
Perikop kita tadi apa? Kepenuhan Kristus. Kristus dalam Tahun tahun perkenan. Baik. Ayat 6. Perikopnya adalah kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini tadi orang fasik. Ini Rasul Paulus loh berkata, hati-hati. Bukan aku yang berbicara. Tadi kan aku sudah singgung sedikit. Mindset kita bisa dirubah oleh dunia ini. Mindset pola pikir kita bisa dirubah oleh anti Kristus. Itu kasarnya. Karena roh kita sudah taat kepada Tuhan. Dan pada saat kita lemah, berarti orang yang penuh roh itu ada kelemahannya. Tidak ada orang kudus di bawah kolong langit ini. Jadi jangan katakan, oh Pak Tom itu kudus. No, jauh daripada kudus. Tapi saya mau belajar sedikit demi sedikit untuk mempertahankan iman percaya saya kepada Kristus. Saya katakan, tidak ada yang kudus di bawah kolong langit ini. Mau STQ ke, mau pendeta apa ke, sama saja. Dia makan nasi, kita makan nasi. Jadi sama-sama bisa jatuh. Sama-sama bisa tergelepar. Dengan siapa? Dengan anti Kristus. Kalau kita tidak menjaga roh kita, kalau kita tidak menjauhkan diri daripada hal-hal yang bisa merubah iman percaya kita, kita bisa jatuh. Hati-hati. Ayat yang 9. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan bersama Yesus. Ayat yang 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Baik. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Di sini dia berkata, Rasul Paulus berkata kepada tempat ini, GBI Taman Eden saat ini, karena saya sebagai pengikut Kristus, saudara sebagai pengikut Kristus, tetapkanlah hidup kita. Jangan campur adukkan pola pikir dunia. Oh, mindsetku nggak seperti itu. Memang mindsetmu seperti apa? Mindset kita tidak akan pernah bisa ketemu dengan mindsetnya Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Sekali lagi saya tegaskan, pola pikir kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa ketemu dengan pola pikir Tuhan atas kehidupan kita. Kenapa? Karena pola pikir manusia kita hanya membutuhkan, hari ini makan apa ya? Kalau bisa aku punya mobil deh. Kalau bisa aku kaya deh. Aku bisa punya rumah deh. Itulah pola pikir manusia. Tidak lebih, tidak kurang daripada itu, hanya uang. Tapi Tuhan berkata lebih daripada itu. Tuhan ingin pola pikir kita bukan soal harta benda, tapi pola pikir Tuhan atas kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal.
itu adalah Yerusalem yang baru, surga yang mulia. Makanya di sini tadi kepenuhan Kristus itu sangat penting supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang salah di hadapan Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus berarti kita adalah pribadi Kristus Yesus itu. Wow. Ingat, kepenuhan Kristus, ya, kepenuhan hidup Kristus, pribadi Kristus itu dalam kehidupan kita. Pribadi Kristus itu atas kehidupan kita. Makanya firman Tuhan berkata jangan menjadi batu sandu. Oh, dia kan pendeta, masuk pendeta begitu. Resiko punya jabatan pendeta, setitik nila masuk ke dalam air bisa sama dengan 1 kilo oli dimasukkan ke dalam air segelas, gelap. Itulah jabatan. Tapi jabatan itu bisa berfungsi kalau kepenuhan Kristus Yesus. Arti kepenuhan itu adalah implementasi Kristus itu ada atas kehidupan kita. Karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, bukan karakter keinginan kita saja yang kita harus nyatakan atas kehidupan, bukan. Tapi karakter Kristus itu, keinginan, kerinduan Tuhan itu harus juga kita implementasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini firman Tuhannya akan semakin berat. Kenapa? Karena kita tidak akan dibawa Tuhan stagnan. Tuhan akan membawa kita satu tangga, satu tangga, satu tangga, satu tangga. Karena kita harus bertumbuh. Kalau tidak mau bertumbuh, berarti stagnan namanya. Jangan mau menjadi orang biasa-biasa saja, tapi jadilah orang yang bertumbuh, berakar, mempunyai hasil yang manis di hadapan Tuhan. 7 hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar bukan berarti berakar di pot. Berakar berarti punya iman di dalam Kristus Yesus. Punya iman di dalam Yesus Kristus Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Apa yang kita dengar bukan dengar dariku. Apa yang saudara dengar dari firman Tuhan, seperti yang saudara baca, lakukanlah itu. Itu namanya berakar, bertumbuh. Kalau dengar dari orang yang tidak membuat kita bertumbuh, tinggalkan. Nggak usah, oh nggak benar itu, nggak benar, nggak usah. Kalau tidak membawa kita bisa bertumbuh, tinggalkan. Nggak usah dimaki, biarkan saja, doakan saja mereka. Tapi yang membuat kita bisa berakar bertumbuh, teladanilah itu. Menjadi teladan atas kehidupan kita. Hari ini Rasul Paulus bisa menjadi teladan kita. Bukan aku menjadi bukan.
Rasul Paulus bisa menjadi teladan atas kehidupan kita. Bagaimana dia berakar bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Yang tidak dikenal Kristus menjadi dikenal, sangat dikenal, dan dimansyurkan oleh Tuhan kehidupannya. Itu namanya bertumbuh. Kita kenal Rasul Paulus? Sebelumnya namanya siapa? Hah? Saulus. Makanya dia bisa kita buat menjadi satu ciri khas atau karakter yang bisa membangun tubuh jiwa roh kita. Ayat yang ke-8, hati-hati, tadi sudah saya ceritakan. Ayat yang 9, sebab di dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kehidupan Allah. Di sini. Sebab di dalam Kristus Yesus lah. Sebab di dalam Kristus Yesuslah seluruh kepenuhan hidup kita. Di dalam Yesus Kristuslah seluruh kepenuhan hidup ini. Kalau kita mau, kalau kita siap, kepenuhan ilahi ada di dalam Kristus Yesus. Dan kepenuhan Kristus itu yang ada di dalam kehidupan kita lah yang bisa merubah, membuat orang menjadi baik. Orang melihat menjadi baik. Saya percaya mungkin anak-anak saya Andre dilihat orang gak baik, tapi kakaknya sendiri melihat, wow, hebat kau dek katanya. Karena kenapa? Karena karakter Kristus itu sudah mulai ada di dalam kehidupannya. Dengan cara apa? Perkataan. Dengan cara mendengar. Yang lebih hebat mendengar. Pendengaran akan firman Tuhan bisa merubah pola pikir manusia kita gugur. Mendengar. Ayat yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Ingat ini dia. Kita sudah dipenuhi ya. Makanya tadi aku bilang, kalau kita sudah dipenuhi oleh Kristus Yesus, kita adalah gambaran Kristus Yesus. Di sini Rasul Paulus berkata, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Saya dan saudara sudah dipenuhi di dalam karakter Kristus Yesus. Wow. Siapa yang berani berkata seperti ini selain daripada firman Tuhan? Di bawah kolong langit ini saya katakan tidak ada seperti ini. Begitu luar biasanya orang Kristen itu di hadapan Tuhan. Begitu bukan orang Kristen. Betapa besarnya orang yang percaya kepada Yesus itu. Betapa hebatnya orang yang percaya kepada Yesus. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Siapa itu? Kristus Yesus. Kalau seperti itu Pak Tok, berarti kepala penguasa di bawah kolong langit ini seharusnya orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kenapa tidak? Gara-gara otaknya pasti. Bukan karena Tuhan gak mampu, karena pola pikirnya tidak seperti pola pikir Kristus. Saya ada satu orang teman jenderal polisi Tarigan. Dia jenderal. Ini mungkin kalau dia jenderal ya, coba bayangin jenderal dia punya logo, dia punya profil di itunya. Oh bukan ada bintangnya di sini, bukan. Gambar Yesus seperti ini. Jenderal loh.
tidak ada kefasikan dalam kehidupannya. Digeser, tapi gak apa-apa. Tidak ada kefasikan atas kehidupannya. Kalau dia sudah jenderal, berarti dia sudah sebenarnya punya jabatan. Tapi dia tidak butuh jabatan itu. Aku butuh Kristus Yesus di dalam kehidupanku, katanya. Jadi yang ingin mau saya katakan di sini adalah karakter Yesus itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Karakter Kristus itu harus kita peragakan. Teman saya ini diperagakannya karakter Kristus itu, maka dia menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih. Itulah firman Tuhan hari ini. Rubahlah pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus yang hidup. Bawalah seluruh kehidupan kita menjadi serupa dan segambar dengan karakter Kristus Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang berikan bersyukur Tuhan jika pada siang hari ini Kau meyakinkan kami untuk kebenaran firman-Mu, agar kami boleh memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Kami boleh membangun roh kami di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh terus berakar dan berbuah-buah yang manis dimanapun kami berada. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, berikan kesehatan umur yang panjang, hikmat daripada Tuhan. Jadi dari bagian beliau digenapilah setiap janji-janji firman-Mu atas kehidupan pelayanan yang untuk kehidupan pribadinya di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap kami Tuhan yang sudah mendengarkan. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi berkati dalam tangan yang memberi, bisa memberi hari ini, berkati dalam pelayanan kami, usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang dikerjakan, tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampaikan untuk persembahan di jalan yang kita menaikkan pujian kita. Terima kasih Roh Kudus, dan firman siang hari termaterai di hati kami, dan Roh Kudus
Kudus mengingatkan kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau melakukan firman Tuhan siang hari dalam hidup kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami yang sudah mendengar firman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Tuhan sudah pakai dia menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu secara rohani jasmani, diberkati Tuhan. Bahkan dalam pelayanannya Tuhan, Tuhan berkati, tambahkan hikmat pewahyuan yang dari surga. Untuk hamba-Mu ini bahkan boleh disampaikan pada anak-anak Tuhan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati istri, anak-anak, cucu mantu diberkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Biar nama-Mu semakin dipermuliakan mereka dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di bangsa Indonesia, kami bawa pemerintahan Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Menteri dan Wakil Menteri, bahkan Kepala Daerah Tuhan Yesus di 27 provinsi, kami bawa lewat doa ini. Dalam roh takut Tuhan, Tuhan karuniakan bagi mereka menjalankan tugas dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya untuk kepentingan rakyat Indonesia dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, di mana kami tinggal, Kota Depok, dan lawatan Tuhan terjadi untuk orang-orang edar baik yang ada di Kota Depok ini, supaya mereka mengenal Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat satu-satunya dalam hidup mereka dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, pemerintahan Kota Depok juga lewat doa ini kami bawa. Karuniakan mereka Tuhan, roh takut Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga lepaskan berkat Tuhan. Salam atas kota Israel dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, mereka boleh mengalami Tuhan Yesus, janji Tuhan. Mereka boleh membuka hati, percaya dalam hati mereka, mengaku dengan mulut bahwa Engkau adalah Juru Selamat satu-satunya, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka tinggikan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ini doa kami, permohonan kami serahkan kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Haleluya, amin. Kita bangkit bersama-sama, arahkan kedua tanganmu yang ke sorga. Berkat, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.